Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Prasetya dari kelas 10 RPL. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Nah, setelah ini saya akan menampilkan layar untuk menjelaskan apa itu semua. Let's go! Ya, kita sudah masuk ke bagian layar pemrograman dasarnya ya. Langsung saja kita mulai. Nah, sudah masuk ya. Sekarang kita masuk ke bagian menu. Nah, di sini seperti saya sebutkan ada tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Kita awali dengan tipe data. Apa itu tipe data? Tipe data adalah suatu klasifikasi nilai data yang memiliki karakteristik sehingga dapat menjadi pembeda antara satu data dengan data lainnya. Untuk menyimpan nilai dari tipe data tersebut digunakan sebuah variabel. Contohnya nih. Contoh tipe data. Contoh 1. Jika kita ingin menggunakan data numerik min 1, 2, 34, 102, 100 dan min 89, maka nilai data tersebut masuk ke dalam tipe integer. Contoh 2. Jika kita ingin menggunakan data numerik 12,8, 200,18, 7,8, 9,1, maka nilai data tersebut masuk ke dalam tipe data float. Contoh 3. Jika kita ingin membuat kalimat pada sebuah variabel seperti kamu, saya, dia, kami, kita, maka nilai data tersebut masuk ke dalam tipe data string. Jenis-jenisnya nih, kita lihat ya. Integer, semua bilangan kecuali bilangan pecahan. Misal 2, 8, 100. Lalu float, bilangan pecahan berkoma. Misal 2,4, 89,2, dan seterusnya yang menggunakan koma. String, kumpulan karakter. Misal saya, kamu, dia, kami, kita, dan sebagainya. Itu adalah string ya. Boolean hanya memiliki dua nilai, true atau false. Next. Lalu array, variabel yang dapat memiliki banyak nilai dan memiliki indeks. Misal tanda dolar nama sama dengan array, lalu diisi dengan nama seseorang seperti Desi, dia, Dodo, dan Didi. Lalu di antara nama tersebut diberikan tanda petik 2 seperti di sini ya. Lalu objek, tipe data untuk objek pada sebuah kelas. Resource, tipe data yang menghandle referensi eksternal resource, misal koneksi database. Dan null, tipe data yang hanya memiliki nilai null, misal tanda dolar A null. Nah, jadi itu adalah tipe data ya. Oke, kita lanjut ke variabel ya. Variabel. Jadi apa itu variabel? Dalam pemrograman, variabel adalah suatu lokasi penyimpanan di dalam memori komputer ya, yang berisikan nilai atau informasi yang nilainya tidak diketahui maupun telah diketahui. Dalam definisi bebasnya, variabel adalah kode program yang digunakan untuk menampung nilai tertentu. Jadi intinya tuh ada di variabel ya. Aturan-aturannya nih. Penulisan variabel harus diawali dengan tanda dolar.
variabel di dalam PHP harus diawali dengan $sign atau tanda dolar seperti tersebut ya. Setelah tanda dolar, sebuah variabel PHP harus diikuti dengan karakter pertama yang berupa huruf atau underscore. Kemudian untuk karakter kedua dan seterusnya bisa menggunakan huruf, angka, atau underscore. Dengan aturan tersebut, variabel dalam PHP tidak bisa diawali dengan angka. Minimal panjang variabel adalah 1 angka setelah tanda dolar. Paham ya? Lanjut. Variabel dalam PHP bersifat case sensitive. PHP membedakan variabel yang ditulis dengan huruf besar dan kecil, bersifat case sensitive, sehingga tanda dolar belajar tidak sama dengan tanda dolar belajar dan tanda dolar belajar. Ketiganya akan dianggap sebagai variabel yang berbeda. Untuk menghindari kesalahan program yang dikarenakan salah merujuk variabel, disarankan menggunakan huruf kecil untuk seluruh nama variabel. Lanjut. Sebelumnya ingat menggunakan huruf kecil ya untuk variabel. Next. Cara memberikan nilai kepada variabel. Sama seperti sebagian besar bahasa pemrograman lainnya, untuk memberikan nilai kepada sebuah variabel, PHP menggunakan tanda sama dengan. Operator sama dengan ini dikenal dengan istilah assignment operator. Perintah pemberian nilai kepada sebuah variabel disebut dengan assignment jika variabel tersebut belum pernah digunakan dan langsung diberikan nilai awal, maka disebut juga dengan proses inisialisasi. Oke, good. Variabel dalam PHP tidak memerlukan deklarasi terlebih dahulu. Jika Anda pernah mempelajari bahasa pemrograman, desktop seperti Pascal, C, C++, dan Visual Basic, di dalam bahasa pemrograman tersebut, sebuah variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Namun, di dalam PHP, variabel tidak pernah dideklarasikan terlebih dahulu. Anda bebas membuat variabel baru di tengah-tengah kode program dan langsung menggunakannya tanpa dideklarasikan terlebih dahulu. Bebas ya, jadi mau buat di mana aja. Aturan variabel nih. Dalam kelompok bahasa pemrograman, PHP termasuk loosely deep launch, yaitu jenis bahasa pemrograman yang variabelnya tidak terikat pada sebuah tipe tertentu. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman desktop seperti Pascal atau C, di mana jika Anda membuat sebuah variabel bertipe integer, maka variabel itu hanya bisa menampung nilai angka dan Anda tidak akan bisa mengisinya dengan huruf. Nggak bisa menggunakan huruf ya, selain huruf aja bisanya. Variable system PHP predefines variables. Predefines variables atau terjemahan bebasnya variable system PHP adalah beberapa variabel yang telah didefinisikan secara sistem oleh PHP, dan kita sebaiknya tidak membuat variabel dengan nama yang sama. Oke, lanjut ya. Cara menampilkan nilai variabel. Variabel dapat dikatakan sebagai inti dari sebuah bahasa pemrograman karena melalui variabel inilah kita memanipulasi data inputan agar menjadi nilai yang diinginkan. Selain variabel, PHP juga menyediakan sebuah solusi lain untuk menampung nilai data dengan konstanta. Berikut susunannya ya, cara memasukkan nilai variabel ke dalam PHP seperti ini, lalu ini. Oke, lanjut ke contohnya ya. Contoh variabel point 1.
Berikut adalah contoh penulisan variabel yang benar dalam PHP. Bisa di pause ya videonya kalau kurang jelas. Seperti ini susunannya. Oke, kita lanjut. Dan berikut adalah contoh tulisan variabel yang salah dalam PHP. Nih, lihat nih ya. Variabel tidak boleh diawali dengan angka. Nih, angka tidak boleh. Variabel tidak boleh mengandung spasi. Nih, spasi tidak boleh ya. Harus dihilangkan. Kalau bisa diganti dengan tanda underscore. Variabel tidak boleh mengandung karakter khusus, bintang dan petik. Nih, tidak boleh nih memakai tanda ini nih. Oke, lanjut. Dalam contoh di atas, PHP mengeluarkan error karena tidak menemukan variabel Andi. Nih, ya. Ini error nih. Contoh salah. Lalu jika berikut contoh cara memberikan nilai awal inisialisasi pada variabel. Ini susunannya ya. Oke. Ini contoh poin 4. Sebelum tadi poin 3 ya, maaf. Ini poin 5. Di dalam PHP, setiap variabel bebas diisi dengan nilai apa saja, seperti contoh berikut. Nih ya, bebas mau isi apa saja tadi di poin 5 ya, ingat kan? Nilai variabel A berisi angka integer. Nih, angka integer ya. Nilai variabel A diubah menjadi kata string. Aku. Nilai variabel A diubah menjadi desimal, float. 17,42. Ada komanya. Lanjut. Beberapa contoh predefined variable dalam PHP adalah seperti berikut. Poin 6. Oke. Jadi itu adalah variabel ya. Oke, kita lanjut ke konstanta. Apa itu konstanta? Dalam bahasa pemrograman, konstanta atau konstan adalah suatu lokasi penyimpanan dalam memori. Nah, ini dalam memorinya nih, yang berisikan nilai yang sifatnya tetap dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Bersifat tetap ya. Berbeda dengan variabel yang isi atau nilainya dapat diubah, bahkan dihapus selama program berjalan. Sebuah konstanta jika telah diberikan nilai tidak dapat diubah lagi dalam kode program. Hal ini sesuai dengan namanya, yakni konstan. Jadi konstan itu kebalikannya dari variabel. Oke, kita lihat aturan-aturannya ya. Cara pendefinisikan konstanta dalam PHP. Jika variabel di dalam PHP dibuat dengan menambahkan tanda dolar, seperti contoh berikut, tanda dolar nama. Untuk membuat konstanta menyediakan dua cara. Satu, menggunakan kata kunci keyword const, menggunakan fungsi define. Untuk mendefinisikan konstanta dengan kata kunci const, caranya mirip dengan menambahkan nilai pada sebuah variabel, namun didahului kata const. Lanjut nih ya. Berikut adalah contoh penulisannya. Ini contohnya ya. Yang menggunakan kata const. Jika menggunakan fungsi define, fungsi ini dibutuhkan dua nilai, yakni nama konstanta dan nilainya, seperti contoh berikut ini. Ini ya. Kalau menggunakan define contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Aturan penamaan konstanta sama seperti variabel, yakni untuk karakter yang pertama hanya boleh menggunakan huruf dan underscore. Jadi sama seperti variabel, hanya dibolehkan menggunakan huruf dan angka.
Dan untuk huruf kedua dan seterusnya, boleh menggunakan huruf, angka, dan underscore. Sehingga sebuah konstanta juga tidak boleh diawali dengan angka atau mengandung karakter khusus seperti berikut. Ini dia. Lanjut. Konstanta bersifat case sensitif. Wah, ternyata sama ya seperti variabel. Konstanta dalam PHP bersifat case sensitif, sehingga perbedaan huruf besar dan kecilnya dianggap berbeda. Gaji, gaji, dan gaji merupakan tiga konstanta yang berbeda. Yang berbeda loh ya. Walaupun kita boleh menggunakan huruf kecil dalam penulisan konstanta, kesepakatan programmer PHP menganjurkan menggunakan huruf besar untuk penulisan konstanta. Tujuannya agar lebih mudah untuk membedakan dengan variabel, di mana variabel dianjurkan menggunakan huruf kecil. Gitu. Jadi konstanta itu kebalikan dari variabel. Paham ya? Yuk kita lanjut. Nilai konstanta PHP tidak boleh diubah. Jika sebuah konstanta telah didefinisikan, kita tidak bisa mengubah nilai tersebut. Contoh error konstanta. Berikut contoh errornya. Jika kode program tersebut dijalankan, berikut tampilannya. Oke, kita lanjut. Konstanta hanya berisi tipe data tertentu. Konstanta dalam PHP hanya dapat berisi tipe data sederhana. Disebut juga jenis tipe skalar, yakni boolean, integer, float, dan string. Hal ini berbeda dengan variabel yang dapat juga berisi tipe data turunan, seperti array, object, atau resource. Berikut contohnya. Hasil contoh di atas akan menghasilkan error sebagai berikut. Dari susunan di atas yang sebelumnya, berikut tampilannya ya. Di dalam contoh di atas, saya mencoba memberikan nilai array sebagai nilai dari konstanta gaji pegawai. Namun, PHP mengeluarkan error yang menjelaskan bahwa konstanta hanya dapat berisi nilai dengan tipe skalar saja. Tipe skalar ini adalah boolean, integer, float, dan string. Kita akan mempelajari tipe-tipe data ini di dalam tutorial berikutnya. Lanjut. Konstanta sistem PHP predefines constant. Sama seperti variable, PHP juga telah membuat beberapa konstanta yang telah didefinisikan dan tidak bisa diubah nilainya. Namun karena banyaknya modul yang dapat ditambahkan ke dalam PHP, predefines constant dalam PHP akan bertambah tergantung modul yang ada. Namun sebagai berikut adalah predefines constant dalam sistem inti PHP. Berikut contohnya ya. Berbagai macam. Oke, jadi itu adalah konstan ya. Kita lanjut ke operator. Oke. Macam-macam operator. Apa itu operator? Operator adalah simbol, yang digunakan untuk memanipulasi data seperti penambahan, pengurangan, perkalian, perbandingan, atau penugasan. Variabel yang nilainya dimodifikasi oleh operator disebut operan. Berikut akan dijelaskan beberapa jenis operator, yaitu lanjut. Operator aritmatika adalah operator yang berhubungan dengan fungsi matematika. Berikut contohnya ya, dan sekaligus penggambarannya. Bisa di-post videonya bila ada yang kurang dipahami. Operator assignment. Operator assignment merupakan operator yang digunakan untuk memberi nilai ke suatu variabel ke variabel lain. Contoh sinteksnya. Oke ya, kita lanjut. Operator perbandingan biasanya digunakan untuk membandingkan nilai proses seleksi atau perulangan. Contoh sinteksnya.
Oke, kita lanjut. Lanjutannya ya. Jika output atau tidak ada maka bernilai false. Jika nilai $X tidak sama dengan $Y, ini tidak sama ya. Kalau sebelumnya itu hasilnya sama, jadi hasilnya 1. Oke, kita lanjut. Operasi ini digunakan untuk menambahkan atau mengurangi contoh sinteks. Berikut contohnya. Tambahkan $X dengan 1, hasilnya masukkan ke dalam $X. Seperti ini. Berikan nilai $X, kemudian tambahkan 1 pada $X. Operator logis. Operator logis atau operator logika biasanya digunakan untuk menggabungkan kondisi berganda dan menghasilkan sebuah ekspresi bernilai true dan false. Contoh sinteksnya dan penggambarannya. Lanjut. Operator logisan. Tabel kebenaran operasi logika. Ini gambarnya, tabelnya ya. Demikian penjelasan singkat tentang operator yang saya pelajari. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke ekspresi. Oke, ini yang terakhir ya. Apa itu ekspresi? Bahasa pemrograman PHP bagi pemula, ekspresi, operator, dan konstanta. Sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu operator dan konstanta. Dan yang terakhir sekarang ekspresi. Ekspresi atau sering juga disebut dengan ungkapan adalah suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai dalam bentuk yang sederhana. Ekspresi dapat berupa konstanta atau variable dalam bentuk yang lebih kompleks, atau ekspresi melibatkan operator dan operan. Wow. Oke, daripada penasaran, langsung kita ke contohnya. Berikut contohnya ya. 2 tambah 4 bintang 5 merupakan suatu bentuk ekspresi yang menghasilkan nilai 40. Dalam hal ini 20, 4, dan 5 disebut sebagai operan, dan tanda plus dan bintang berperan sebagai operator. Oke, jadi itu dia ya yang sudah saya jelaskan. Semoga kalian semua pada mengerti ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan dalam perkataan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di follow, like, dan komennya.